Yang gugat ijazahnya Jokowi ini pertama masuk ke gugatan peradilan perdata. Sudahlah, keabsahan ijazah kok digugat ke pengadilan perdata, pengadilan bilang bukan wewenang saya. Jadi benar pengadilan itu bilang, NO saya tidak dapat nerima ini karena bukan wewenang. Tugas pengadilan itu bukan mencabut ijazah. Terus jawab apa dong? Lagi pula, kalau perdata itu ya seperti teorinya perdata itu yang menimbulkan hak dan kewajiban. Orang bisa melakukan gugatan perdata kalau ada perjanjian kontrak di antara kedua pihak di mana yang satu tidak memenuhi syarat. Kapan Pak Jokowi melakukan kontrak dengan orang yang menggugat itu? Mewakili siapa dia? Iya kan? Pengadilan begitu. Saya tidak membela Pak Jokowi, tidak juga membela pengadilan. Benar dia, justru kalau dia memutus salah. Di tengah kemajuan demokrasi dan keterbukaan informasi, publik semakin kritis, cerdas, dan bisa memilah. Namun, ironi muncul saat tokoh-tokoh yang mengaku mewakili akal sehat justru menampilkan kebalikannya. Mereka berulang kali mengangkat isu yang sudah berkali-kali dibantah, diperiksa, dan diklarifikasi. Salah satunya, tuduhan ijazah palsu terhadap mantan Presiden Joko Widodo. Roy Suryo bersama segelintir kelompok yang kerap tampil dengan embel-embel pegiat demokrasi atau pemerhati hukum kembali mengangkat isu lama bahwa ijazah Jokowi diduga palsu. Tuduhan ini bukan baru pertama kali muncul. Bahkan sejak periode pertama kepemimpinan Jokowi, narasi ini sudah digunakan dan berkali-kali pula dimentahkan oleh fakta. Tapi seperti jam rusak yang terus berdenting di waktu yang salah, isu ini tetap mereka gulirkan. Kali ini dengan kemasan seolah-olah baru, padahal isinya tetap kosong. Universitas Gadjah Mada sebagai institusi pendidikan tinggi ternama di Indonesia telah memberikan pernyataan resmi bahwa Jokowi memang lulusan Fakultas Kehutanan UGM angkatan tahun 1980. KPU juga memverifikasi keaslian ijazah saat proses pencalonan. Tak hanya itu, dokumen administrasi negara pun menguatkan keabsahan ijazah tersebut. Dulu, jauh sebelum seorang Jokowi terjun ke kolam politik, ijazahnya digunakan untuk melamar kerja pada perusahaan kertas Kraft Aceh. Kemudian diterima dan bekerja di situ beberapa waktu. Tak ada masalah. Namun, tampaknya klarifikasi dan bukti otentik bukan hal yang dicari Roy CS. Mereka lebih tertarik memunculkan keraguan daripada menjawabnya dengan jujur. Tindakan Roy CS tak ubahnya bagai menggaruk kepala orang yang tidak gatal. Bagaimana seandainya ada orang lain yang meragukan keabsahan akte kelahiran dia dari nama orang tua yang tercantum di situ? Kemudian meminta dia membuktikannya. Dan setelah dibuktikan, orang masih tetap tidak percaya. Bagaimana rasanya? Dalam konteks Pak Jokowi ini, kami juga memiliki dokumen dan kami dicatat berdasarkan dokumen itu bahwa beliau mulai dari registrasi pendaftaran di UGM sampai menempuh pendidikan, mengambil mata kuliah, kemudian dia KKP, ujian skripsi, kemudian itu dipertahankan di depan penguji, dinyatakan lulus. Akibatnya yang bersangkutan akhirnya kita beri dokumen berupa ijazah. Jadi tentu ijazah ini yang memegang, ijazah asli yang memegang adalah Pak Jokowi. Ya, jadi kami hanya memegang kopiannya saja. Kalau skripsi asli karena dalam proses pembuatan skripsi itu ada skripsi yang dikopi menjadi beberapa eksemplar begitu ya. Yang ditinggal ke kami ada beberapa, kemudian yang dibawa mahasiswa juga ada. Jadi kami katakan bahwa skripsi yang diserahkan ke kami itu adalah skripsi asli.
Kalau ijazah aslinya di mana? Ijazah aslinya ada di Pak Jokowi. Ya. Sehingga nanti kalau ada proses lanjutan, terutama di pengadilan misalkan, kami akan bawa ke situ. Kami tidak bisa melayani satu persatu. Yang akan kita layani adalah yang nantinya sudah masuk ke dalam dan gitu ya. Sebuah perilaku yang mengada-ada, menodai prinsip keilmuan dan logika, dipertontonkan di ruang publik yang sedikit banyak merusak nalar karena permusuhan dan dendam kesumat. Yang menarik dan sekaligus mengkhawatirkan adalah cara tuduhan itu dikemas, bukan dengan bukti baru atau dokumen tandingan yang kuat, melainkan dengan retorika. Klaim berdasarkan kejanggalan tanda tangan, ketidaksesuaian gaya foto, atau hal-hal lainnya, justru mengabaikan prinsip dasar verifikasi, bukti sahih, dan otoritatif. Ini adalah contoh nyata bagaimana logika disampingkan demi narasi yang dibuat-buat. Ketika klaim lebih diandalkan ketimbang konfirmasi, maka yang terjadi bukan pencairan kebenaran, melainkan penyebaran keraguan. Lalu, mengapa isu ini dihidupkan kembali, bahkan ketika masa jabatan Presiden Jokowi sudah berakhir? Jawabannya bisa jadi berkaitan dengan satu hal, pengaruh. Meski sudah tidak menjabat, Jokowi tetap memiliki posisi strategis dalam peta perpolitikan Indonesia. Hubungan keluarganya, kedekatannya dengan kekuasaan, dan citra publiknya yang relatif tetap tinggi, membuat sebagian kelompok merasa gerah. Dalam dunia publik, dalam dunia politik, menyerang simbol seringkali lebih efektif daripada menyerang kebijakan. Karena simbol menyentuh emosi, bukan rasio. Dan sayangnya, sebagian pihak memanfaatkan ini, membangun narasi konspirasi demi menggeser opini publik. Dengan tuduhan sarkasme, dia tidak mempercayai institusi penegak hukum seperti kepolisian, bahkan berencana mengadukannya. Roy C.S. terlihat panik hingga menggeser fokus ke hal lain yang tentu saja akan berujung sama dan lagi-lagi tetap menyalahkan apapun yang tidak selaras dengan agenda mereka. Apakah kritik itu salah? Tentu tidak. Demokrasi justru sehat ketika kritik tumbuh. Tapi kritik bukan fitnah, dan tuduhan tanpa dasar bukan keberanian, melainkan ketidakjujuran intelektual. Roy C.S. tak sedang memperjuangkan kebenaran. Mereka sedang mempertahankan panggung dengan mengorbankan logika. Di saat masyarakat membutuhkan dialog yang mencerahkan, mereka justru menawarkan gosip yang membingungkan. Di saat publik menginginkan kepastian dan solusi, mereka menyodorkan keraguan yang melelahkan. Demokrasi butuh data, bukan drama. Kita sedang membangun bangsa yang besar. Dalamnya ada anak-anak muda yang belajar berpikir kritis. Ada petani yang jujur bekerja. Ada guru yang mengajarkan kejujuran. Lalu, bagaimana mungkin kita membiarkan tokoh publik merusak semangat itu dengan retorika tanpa tanggung jawab? Presiden boleh selesai menjabat, tapi nilai-nilai integritas tak boleh dikorbankan hanya karena ada yang tak suka. Saat logika diabaikan, maka demokrasi bukan lagi perdebatan sehat, melainkan sebuah sirkus yang menyedihkan. Kita boleh berbeda pendapat, tapi kita tak boleh berbeda pada satu hal, bahwa kebenaran harus tetap berdasarkan fakta, bukan fiksi politik. Demikian pemirsa, sampai jumpa pada waktu lain. Terima kasih.